Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang ramus. Gak ada. Semuanya santai. Malah kurang ambisius. Iya. Kurang ambi nih berdua. Kita bertiga. Yang mungkin berarti paling ambisius. Iya, betul. Iya, mungkin ya. Of course, Hana. Terus aku harus mengakui diri gitu. Iya, nggak apa-apa. Own it aja. Perhatian, semuanya perhatian ya. Iya, benar ini mah benar nggak. Bukan basa-basi ya? Iya, bukan basa-basi sih. Marah-marah enggak? Ngomel. Beda nada aja. Memang berdasarkan umur, kadar ngomel itu bertambah. Siapa dulu nggak sih kalau ke anak mungkin? Oh benar. Kalau ke anak. Dalam hal apa? Oh, inilah, ini posesif. Love language posesif. Oke, aku yang jelasin ya. Jadi aku pertama kali kerja aku asli Bandung, pertama kali kerja di Jakarta, bos pertamaku adalah Vena. Dulu aku copywriter reality show namanya Katakan Cinta yang bikin Vena. Aku kerja sama Vena. Terus udah gitu fast forward 10 tahun mungkin, hampir 10 tahun kemudian punya Laika Magazine, Mia pertama kali kerja di Jakarta juga sama aku gitu. Jadi aku sedikit banyak cara aku bekerja itu berdasarkan waktu aku belajar sama Vena. Dan ternyata aku juga banyak belajar dari Mia juga, dan Mia juga saling belajar. Ya, didikan Ibu Hana ya kan. Jadi sebenarnya kesini-sini juga gitu. Terus waktu pertama bikin Mode Stock, memang pengen bikin podcast, terus aku nyangkut di salah satu podcast. Podcastnya itu tuh yang bikin Vena. Jadi aku tanya sama Vena, gimana sih caranya bikin podcast gitu. Terus yaudah sih gue bantuin, terus diajarin lah sama Vena. Abis bikin podcast 1 tahun, pengen ada channel Instagram, minta bantuan sama Mia gitu. Jadi dari situlah akhirnya kita bikin Mode Stock bareng-bareng gitu. Oke, aku mau cerita dulu dari keseragaman kita bertiga. Kalau aku tuh kan lulusan komunikasi. Aku lulusan komunikasi, terus dari lulus kuliah S1 tuh memang ngambilnya banyak media gitu. Jadi mulai dari announcer, mulai dari bikin majalah, kemudian di e-commerce ada sosial media. Jadi banyak hubungannya sama media dan berkomunikasi. Nah, cocoknya sama Vena adalah praktisi komunikasi gitu. Jadi di situ kita belajar dari awal kita mau bikin podcast. Vena tuh selalu nanya what's in it for them. Iya, gitu ya. Iya, audience. Jadi selalu mau bikin sesuatu tuh apa benefitnya buat audiens gitu. Mau ngomongin apa gitu, apa yang bisa audiens dapetin dari apapun konten yang mau disampaikan. Sementara Mia itu juga kuliah di pendidikan ya, Mia. Iya, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Dan Mia juga banyak belajar di industri media. Iya. Mia itu lebih handal di urusan copywriting. Jadi kalau Vena tuh banyak aku merasa belajar dari sisi teori ya, jadi terstruktur gitu ya. Aku ibu dosen katanya. Ibu dosen kita semua. Sementara Mia tuh banyak terlibat sama audiens langsung, sehingga cara mengeksekusi yang benar itu ada di dunia. Jadi biasanya yang banyak mau di sini. Jadi langsung akun deh. Yang banyak mau sih, gimana ya caranya biar orang tuh ngerasa pertama bangga masuk Mode Stock gitu. Oke, what's in it on them? Tulis listnya gitu. Jadi selalu kayak ditarik lagi ke atas. Oke, bikin listnya dulu. Coba kompetitornya siapa aja. Digambar tuh, di mapping. Pokoknya kalau misalnya ada satu pertanyaan aja nanya ke Vena, itu urut ke atasnya tuh banyak gitu. Makalah ya. Jadi satu makalah ya, jadi kayak satu proposal gitu. Sementara kalau ke Mia,
eksekusi langsung gitu. Jadi Mia itu handalnya di mengeksekusi setiap ide gitu. Tapi mungkin supaya nggak terlalu serius-serius amat nih gitu ya. Coba kita kasih tahu dulu pertama kali kita ketemu gimana ya, gitu ya. Jadi suatu hari ya ibu-ibu. Jadi back then berapa puluh tahun yang lalu ya Han? Berapa puluh? Tadi kan ada cerita ya, jadi Hana itu pertama kali kerja bareng sama aku. Nah jadi waktu itu Hana abis lulus kuliah gitu ya, lulusan komunikasi, lagi galau-galaunya gitu ya. Udah gitu ketemu sama aku, ya waktu itu kita baru mendirikan perusahaan, bikin reality show, akhirnya Hana gabung di situ. Itu mungkin adalah cikal bakal kita itu belajar mengenai bagaimana membuat suatu produk, sebuah produk media, sebuah produk buat broadcast pada saat itu. Kemudian perjalanannya, kalau aku kan akhirnya ke VOA, ke Voice of America di Washington DC, jadi international broadcaster, jadi multimedia jurnalis. Sementara Hana juga tadi di e-commerce dan sebagainya kan. Cut the story short, ketika pulang lagi Hana pengen buat ke podcast itu kebetulan aku juga lagi bikin podcast, kita diskusi gimana. Cuma kalau tadi Hana bilang apa sih what's in it for them, aku selalu bilang sama Hana tuh gini, Han, pokoknya lo kalau misalnya mau buat sesuatu itu harus ada berkahnya, harus ada manfaatnya. Jadi yang diutamakan itu adalah berkahnya untuk orang, manfaatnya untuk orang. And then the rest will follow gitu. Ya mungkin karena perbedaan usia ya, kita 6 tahun ya. 6 ya. Jadi memang kalau main ludo sama Halma, 6 tuh bisa 2 kali. Oh gitu ya. Aku agak kurang ngerti gitu ya. Oke, ya. Jadi nyambungnya sama Hana ketika kita punya background media yang sama gitu ya, punya background pengalaman media dan juga komunikasi yang sama. Kemudian punya purpose yang sama juga, dan the rest of the story adalah akhirnya aku sih dari belakang aja sih, aku bisa dibilang adalah teman panggilan ya. Jadi kalau aku dipanggil aku datang gitu ya, kemudian marah-marah nggak ada yang banyak kan, banyak sedikit ya. Habis itu ya dilaksanakan semuanya oleh Hana dan Mia sih. Oke, point of view aku ya. Jadi pertama kali kerja itu di Jakarta dibawa sama Ibu Hana juga. Jadi saat itu Mbak Hana itu adalah orang pertama yang percaya sama potensi aku saat itu. Istilahnya first duet, saya mungkin teman-teman di sini juga merasakan ya. Meskipun itu berapa tahun yang lalu ya, mungkin hampir 10 tahun yang lalu gitu. Terus kita kerja bareng. Nah itu sebenarnya pintu aku ke dunia media juga, karena kalau aku lulusan psikologi pendidikan, tapi memang punya basic lebih ke seneng banget sama behavior, perilaku manusia. Kan psikologi itu kan kita mempelajari perilaku manusia, yang mana sebenarnya erat kaitannya juga sih sama dunia media gitu. Jadi Mbak Hana ngebuka pintu itu, terus aku masuk di Laika. Memang saat itu bukan jadi itu jadi satu pintu yang ngebuka banyak peluang-peluang lah gitu ya. Habis itu kerja lagi nggak cuma di Laika, di berbagai perusahaan media juga, di media nasional, di agensi. Sampai akhirnya kali kedua ini dipercaya lagi sama Mbak Hana untuk kerja bareng lagi, berpartner. Bahkan kali ini, kalau dulu nih ibu bos, sekarang mau jadi partner aku, wow gitu kan. Terus ya udah, tentu saja saya karena nggak cuma Mbak Hana yang percaya sama aku, tapi aku juga percaya gitu sama Mbak Hana dengan niat tulusnya ingin membuat sebuah platform yang memberi, kalau tadi kata Mbak Fana, keberkahan, manfaat gitu buat teman-teman komunitas di Modestop. Akhirnya, wah ini kayaknya salah satu mimpi aku dulu juga gitu, pengen punya media yang memang mengutamakan keberkahan, manfaat gitu buat audiens banyak lagi. Terus ya udah kenal sama Mbak Hana, kenal lagi sama Mbak Fana, dan ternyata wah, aku sih belajar banyak ya dari ibu-ibu ini tentunya. Apalagi ya mungkin secara pendidikan tuh bukan jalurnya kan bukan media ya. Jadi mungkin kalau aku lebih ke praktisi dulu gitu, tahu dulu apa medannya. Tapi setelah belajar harusnya gini dulu. Jadinya bisa lebih terarah, dan menurutku jadi saling mengisi sih. Meskipun kita sebenarnya terlihat mungkin kalau agak serupa ya, tapi sebenarnya beda-beda nih orangnya. Tapi kita punya kayak value yang sama nggak sih, kayak pengen pokoknya harus yang diutamakan yang ngasih manfaat paling besar orang. Jadi sesuatu yang mudaratnya paling kecil kayak gitu tuh, kalau udah value-nya sama tuh insya Allah langkah kita akan berjalan beriringan gitu. Itu
itu berasa sih gitu ya. Karena sampai sekarang setiap kita ngambil keputusan atau strategi bisnis lah gitu, yang mana nih yang kira-kira lebih banyak manfaatnya, yang orang ngerasa langsung manfaatnya gitu. Sampai kalau kita misalnya bikin paket promotion marketing aja gitu ya, yang mana yang lebih berasa efeknya buat audiens kita gitu. Jadi selalu objektifnya di situ dulu, langsung baru ngomongin belakang layarnya kita boncos apa enggak, bisnis tetap aja bisnis gitu. Jadi baru oke, dari sini kita operasionalnya dari mana nyidupinnya, nah baru deh ngomongin yang lain-lainnya. Tapi kebermanfaatan itu selalu yang diutamakan. Sebetulnya aku juga bukan pengkonseptor juga sih ya, kita sebenarnya bareng-bareng juga sih, setiap konsep, setiap ide itu di bareng-bareng. Tapi memang kayaknya emang kita tuh berdua itu walaupun berbeda umur ya, agak lumayan jauh, tapi kayaknya kita itu ketika kita bareng, kalau aku sendiri itu punya respect dan juga punya kekaguman yang besar untuk Hana dan juga untuk Mia. Kalau sekilas nih, mereka itu kayaknya gila ya, santai banget sih kerjaannya gitu ya. Karena aku aja terbiasa tuh bener-bener yang terstruktur, udah gitu harus dipikirin, harus yang ada planning dan sebagainya gitu. Kalau ngelihat Hana sama Mia itu sat-set aja dikerjain, terus yang kayak guys ini gimana urusan itu jadi gitu kayak gitu. Nah jadi dari mereka juga aku tuh belajar bahwa ternyata dalam berbisnis itu setiap orang punya gaya masing-masing dan nggak bisa dipaksain juga. Tidak ada jenis bisnis yang memang harus pakemnya A, B, C gitu. Jadi aku sangat enjoy di sini walaupun secara keseharian aku nggak bersama mereka sebenarnya terus terang. Jadi aku again kalau cuma dipanggil doang gitu ya, Mbak Vena. Coba ada bimbingan gitu ya. Tapi sebetulnya semuanya jalan banget sih. Kalau ngelihat Hana itu di awal-awal ya, di awal cerita ya, ngeliat Hana kan ini kan bisnis ya gitu. Cuman kok kayak yang dipikirin banget tuh betul-betul memang di awal kita bilang pokoknya kita harus buat bisnis tuh yang manfaat gitu. Cuma kesini-sininya, Han ini dipikirin nggak sih Han ini profitnya kayak gimana gitu ya? Kok kayaknya semuanya untuk manfaat semua gitu, ini kan bisnis gitu. Cuman Hana tuh selalu bilang gitu bahwa udah yang penting manfaat dulu, yang lain itu dunia will follow gitu ya, gitu ya. Jadi dan aku itu di awal itu sempat yang gini, jujurnya ya sebetulnya ya di awal-awal itu aku melihat memang ternyata beda banget nih cara kerjanya. Jadi kalau aku tuh sangat struktur dan sebagainya, kalau Hana udah kerjaan aja dulu, oke nggak usah sekarang lah, santai aja dan sebagainya. Jadi waktu itu aku agak step back sih gitu ya. Oke, ya udah deh kalau gitu coba Hana kerjain dulu aja. Dan ternyata Hana ketemu sama Mia, ternyata luar biasa sekali gitu. Makanya sekarang ini aku yang sedang belajar dari mereka, gimana caranya bikin bisnis yang nggak ada drama. Mereka tuh nggak pernah berantem, nggak pernah drama, nggak pernah ngeyel-ngeyelan gitu. Padahal kan kalau partner tuh biasanya kan untuk tahu satu sama lain kan biasanya pakai berantem, pakai drama, pakai konflik. Mereka tuh santai banget. Kok bisa seperti itu? Nah itu yang sedang aku pelajari juga sih. Iya ya. Kok bisa gitu? Gimana coba caranya? Tapi justru kehadiran Mbak Vena itu juga apa tadi? Kalau mobil tuh apa namanya titik apa yang nggak kelihatan? Marka jalan. Oh, iya itu kan marka jalan. Karena kita mungkin punya ya banyak kesamaan juga pola pikir. Itu kan takutnya tuh yang buruk-buruknya tuh nggak kelihatan sama kita berdua yang bahan. Karena saking samanya gitu. Ada makanya harus ada yang bisa ngelihat lagi lah gitu. Ternyata nih ban di belakang bocor gitu, tapi kita nggak. Jadi aku sedikit ngomel berarti nggak apa-apa dong, ya kan? Oh, bagus nggak apa-apa ya. Terima kasih ya, diimpress ngomelnya. Iya banyak yang bilang aku tuh baperan sama take it everything personally. Tapi dulu mungkin aku ngerasa salah kayaknya ya gue kayak gini. Tapi lama-kelamaan itu style aja nggak sih? Jadi ya kalau aku ngerasa sekarang gitu, itu adalah kan tiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing bagaimana cara dia menjalankan perusahaan gitu. Ada yang very strict gitu, ada yang benar-benar tahu mana benefitnya buat dia dan mana dia mau ngasih effort seberapa banyak gitu. Dan kesini-sini aku ngerasa bisa jadi itu adalah justru strength-nya aku gitu untuk make it everything personal, so everybody is very close to me gitu. Jadi nggak menganggap lagi itu sebagai sebuah weakness, tapi itu sebagai sebuah strength kalau
ketika ada orang yang udah percaya, berarti I will take it personal dan I will take it really serious aja gitu. Iya, setuju banget sih. Jadi mungkin kayak kita itu bertemu sebetulnya dalam usia dan juga keadaan yang matang kayaknya ya. Iya nggak sih? benar. Berarti Karena kan udah punya pengalaman. banyak Ya, benar. Hana udah berapa kali ada di menjadi seorang entrepreneur, ada di beberapa perusahaan. Aku juga, Mia juga. Jadi kita tuh udah ngerasain asam garamnya kalau drama. Dan ujung-ujungnya yang aku percaya banget itu adalah jangan sampai kita itu membentuk orang. Tidak mungkin kita membentuk orang, tidak mungkin merubah seseorang, tidak mungkin kita itu karena bisnis kemudian di shape sedemikian rupa sehingga harus melalui pakem-pakem tertentu gitu. Justru kalau aku sih ada dua hal ya. Kalau aku ya, kalau ini kerja bareng beberapa lama gitu ya. Satu, menyadari bahwa kita itu tidak harus menjadi orang yang berbicara gitu. Karena mendengarkan aja itu sebetulnya sudah sangat very powerful kalau menurut aku ya. Terutama itu my self note. Aku tuh orang seneng banget ngomong, tapi aku sadar bahwa untuk tahu orangnya banget, kita tuh harus ngedengerinnya tuh maunya apa sih, mau mendengarkan. Jadi orang ini tuh kita tahu secara emotion tuh seperti apa, secara goalnya seperti apa. Semua layer demi layernya itu tuh harus dimengerti dengan baik-baik gitu. Nah dari situ kayaknya kita mungkin ya ada di umur dimana kayaknya kita udah nggak mau lagi deh ngerubah-rubah orang gitu ya. Kalau zaman dulu kan kalau kita berbisnis tuh lo harus kayak gini lo kalau gimana segala kita punya expectation. Kita punya hope tapi bukan punya expectation gitu. Bedanya kita itu punya face gitu ya. Kita tahu mereka itu akan melakukan satu hal yang sangat baik, yang sangat bagus, sangat manfaat. Jalannya cari sendiri-sendiri yuk dengan cara masing-masing, nanti kita saling jaga aja gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi yang kedua adalah tadi kalau Hana bilang emotion itu kan sering dibilang sebagai sesuatu hal yang kayaknya lo baperan dan sebagainya gitu. Sebetulnya apa sih yang namanya baperan? Baperan itu kan pakai hati ya gitu. Justru kalau aku sih ngelihatnya we should embracing each other's emotion gitu. Karena dengan mengutarakan emotion tertentu kita itu jadi tahu sebetulnya kebutuhan dia itu apa sih gitu. Kenapa sih Hana misalnya, wah aku begini, terus Mia walaupun diam-diam aja, cuman kita terus menggali sih di balik kediamannya Mia itu atau di balik misalnya kebaperannya Hana, kebutuhannya apa sih? Yuk kita saling mengakomodir aja deh daripada kita salah-salahan gitu sih kalau dari aku sih. Aku nambahin ya, kalau berangkat dari sisi personal kali ya, sebenarnya aku dan Mbak Ana itu juga cukup banyak perbedaan. Mbak Ana tuh extrovert banget, aku tuh introvert. Tapi dengan begitu, jadi kita saling paham gimana cara kita mencari energi untuk diri kita gitu. Aku tuh paham nih Mbak Hana kalau udah merasa lows, ngedown gitu, dia butuh olahraga, butuh gerak, Butuh tidur. tidurnya kayaknya dia Emang bentukan aja. Benar. Kayaknya tuh jadi kayak tahu, jadi kita juga nggak bisa maksain. Tapi ketika kita udah saling paham secara personal dong, Mbak Ana tuh cari apa sih, bukan pelarian ya energi lagi lah untuk menghidupkan diri. Iya benar, pelarian apa ya, pelariannya misalkan lari atau ngapain ya, loncat-loncat pokoknya harus gerak kalau Ibu Hana. Berbeda dengan yang sebelumnya ya, kayaknya tuh makin banyak ketemu orang tuh makin capek. Jadi kalau misalnya abis event jeda, Mbak Hana aku seminggu nggak mau keluar ya gitu. Kan kita masih WFH kan, kayak aku harus meeting offline-nya gitu kan, harus ketemu orangnya gitu. Kayaknya tuh menurut aku tuh ngasih, justru ketika ketemu orang energi aku terambil. Jadinya selalu butuh waktu untuk kayak aku pengen di rumah aja. Kayaknya aku lebih seneng kalau sama anak aku aja deh dulu gitu. Jadi kan tapi Mbak Ana juga paham gitu. Jadi kalau kita ketemu klien baru nih, mau ketemu klien baru, udah Mia nggak usah ikut. Nanti aja kalau udah jadi baru mesti eksekusinya ngapain ya baru ikut gitu. Tapi kayak buat ngejelasin di awal, basa-basi, ngetrit, nah itu tuh bagian aku deh. Meskipun nanti kalau udah, tapi kita juga brainstorm sih kalau udah bikin konsep
konsep sebuah pekerjaan ya, yang mana itu juga suka bimbingan skripsi. Nah, Sama aku. Jadi yang di awal ke depan aku, gimana nih bisa nggak nih dijadiin kayak gini? Oke, bisa nih kayak gini. Baru balik lagi ke sini approval lagi. Bimbingan. Gitu. Tapi ya Hana sama Mia itu ya. Jadi kalau kita ngelihat ya kan kadang-kadang kan kalau misalnya kita dekat satu sama lain, kita tuh kadang-kadang suka kebablasan gitu ya. Yang aku perhatiin banget ya di antara, terutama sih kalau aku ngelihat Hana dan sama Mia, karena kan yang paling banyak kerja bareng tuh. Jadi mereka tuh sebetul-betul menghormati each other space gitu. Jadi Hana emang begitu, Mia emang begitu gitu. Jadi nggak ada yang step into each other's toe gitu loh. Jadi nggak ada yang Hana atuh kesini atuh gitu, Mia kesini atuh gitu ya. Udah sok atuh Hana kaditu, Mia kadieu gitu ya. Lama-lama nanti kita akan jalannya ke depan gitu ya. Nanti juga paling kayaknya mungkin kalau misalnya perlu juga Mia juga kalau minta aku gitu juga nggak asal gitu. Mintanya juga yang kayak teh karena ada waktu nggak gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak love and respect itu tuh betul-betul ada gitu, dan itu menurut aku ini kayaknya adalah relationship yang matang ya. Ya. Waktu kita muda kan nggak kayak gitu ya, kita kan suka asal ya sama orang lain gini nggak sih? Kayak kita ketemu udah 10 tahun kerja juga masing-masing ya. Iya. Sangat. Mungkin akan berbeda ceritanya kalau Awal. ketemu Iya. udah sudah 5 itu Iya. nggak tahu deh. Zaman dulu juga sih beda sih waktu Hana ini kan waktu Hana zaman dulu pasti galau-galau tuh ya, curhat-curhat sama ininya segala macam. Aku tuh dulu ya ada pesan gitu, aduh ini curhat mulu sih, ini kerja gitu loh. anak muda banget yang kayak aduh ini datang kadang ke kantor galau kesel deh gitu kan ya, kerja gitu ya. Kalau sekarang tuh kayaknya semuanya udah ada di tempatnya masing-masing, jadi ya udahlah chill aja gitu. Itu benar sih, itu rezeki juga sih ya kalau menurut kita ya, karena ya walaupun tadi kita mendefinisikan apa dan sebagainya, ujung-ujungnya mah ini mah kadarullah ya. Jadi maksudnya emang rezekinya kebetulan nih, chemistry-nya memang pas gitu. Dan gue ketemu pas mau bikin podcast itu kita juga udah nggak ngobrol sama sekali ya kan. Waktu itu aku tuh di Amerika tuh kan 15 tahun. Pulang ke Indonesia lagi, jadi emang gak ketemu Hana sih sekitar 10 tahunan lah ya. 10 tahun, jadi beneran. Walaupun masih chat kadang-kadang, itu juga kalau ada perlunya doang ya. Itu kita DM ya? Iya, kalau misalnya lo mau nitip apa gitu. Jadi beneran sebelum ada mode stop kita pun bukan yang kayak tiap minggu atau tiap bulan, beneran nggak ngobrol. Enggak. Jadi memang ya sudah kadarullah itu ya, benar kok Betul. bisa-bisanya dipertemukan, Iya. terus udah gitu kayak jodoh aja. Benar. Karena waktu itu kan di awal-awal itu kan mode stock itu kan kita kan keliling-keliling tuh. Jadi gue keliling-keliling maksudnya bikin podcastnya itu kan nyamperin semua orang sama seperti juga seperti itu kan ya. Cuman gini, kayaknya mungkin gini Han ya, kalau menurut aku, jadi aku tuh kan udah agak lebih tua gitu ya. Jadi Nggak usah berkali-kali. jadi aku tuh merasa banget bahwa this is Hana's time to shine gitu loh. Jadi aku emang sama sekali nggak punya ambisi untuk kelihatan gitu loh. Mungkin kayak itu juga deh. Jadi kayak misalnya Hana bikin podcast dan segala macam, walaupun misalnya teknik wawancaranya dan sebagainya, aku juga punya teknik wawancara kan dalam hati yang kayak arihatan gitu ya. Cuman ya let her be gitu. This is her moment gitu, ya udah gitu. Ini momennya mereka berdua ini, anak-anak muda. Ih, anak muda loh. Aku juga tapi belum tua loh ya. Tapi yang penting lagi kataku tuh punya koneksi sama orang kantor, sama bos terdekat sih. Iya sih, ketika kita bekerja punya koneksi dan relationship yang sehat, karena itu akan nge-shape cara kita bekerja di kemudian hari gitu. Mau kerjanya di kantor yang kecil, kantor yang besar, tapi maksudnya cara kita komunikasi sama bos terdekat itu menentukan cara kita bekerja ke depannya. Iya. Justru kalau misalnya bilang nggak ada tantangan, kok kayaknya ada. Tapi sebenarnya karena kita berdua santai, kataku itu justru tantangan terbesar. Ya. Karena kita berdua adalah terlalu sama, jadi tantangan terbesarnya adalah gimana kita biar lebih mau terpecut untuk lebih maju dan maju lagi. Gitu. Beneran nih yang aku pecut loh. Nah, makanya butuh ada pena. Jadi mungkin
santai itu juga bisa jadi sebuah tantangan ya gitu, terlalu santai, terlalu ya udahlah gitu. Padahal ada saatnya gimana kita tuh harus lari gitu, harus lebih ambisius gitu. Nah makanya ya ada Widivena itu buat ngingetin kalau masa enak itu nggak selamanya ada gitu. Jadi harus terus dikejar gitu. Tapi aku juga ngejaga sih, maksudnya gini loh, as much as oke, ini bisnis harus profit ya. Cuma menurut gue, taruh gue apa saya tadi? Apa ya? Ya kalau aku lihat sih, walaupun Hana punya keinginan nih untuk kita harus lebih terpecut lagi dan sebagainya. Cuman kalau menurut aku mah, ya itu take your time lah gitu ya. Karena kan kalian kan juga nggak dikejar apa-apa kan gitu ya. Soalnya kalau misalnya dikejar target, jawab sih sebenarnya. Iya, tapi maksudnya juga aku juga ingin memastikan bahwa gini loh, kalau misalnya kita ada suatu suatu keadaan di mana kita harus memecut diri, tapi tetap masih bisa dinikmati gitu. Jadi stage-nya itu jangan yang kayak sekarang nih santai, besoknya kayak wah gila gitu kayak gitu. Jadi ya sebenarnya di orang santai sambil juga ada sih belajar. Bahana. Aku sih merasa Tapi orang kalau ngomong gitu kayak gitu ya kalau kita ya. Kalian tuh bukan santai sih, kita tuh nggak banyak bacot aja gitu. Ini suatu hal yang menohok ya dari Ibu Mia ya gitu. Iya punya plan, setahun mau ngapain aja gimana. Cuman mungkin karena ya nggak loud aja gitu. Tapi sebenarnya jadi gitu loh, jadi program-programnya jadi iya. Iya. Ya Mia. bener. Tantangan sih, kalau aku karena pas awal Modesok itu aku hamil, jadi aku hamil, aku melahirkan, jadi Modesok itu menemani aku proses menjadi ibu baru sebenarnya. Jadi saat itu tuh kayak lagi anak pertama ya, kayak gimana sih caranya ngebagiin segala macam, dan untungnya tuh Modesok semuanya dikerjain dari rumah. Jadi sebenarnya juga jadi salah satu solusi buat aku saat itu. Dan kayaknya belum mau deh ninggalin anak, karena juga masih anak pertama ya, masih pengen menemani dan sebagainya. Terus ya hadirlah Modesok yang bisa dikerjakan, bukan sesuatu yang akhirnya kita tetap ada time planning gitu. Cuman mungkin pressure kali ya, kita tuh nggak yang harus pressure segini target 3M gitu. Nah itu belum, nah itu yang pengennya ada justru biar makin melesat gitu. Sebenarnya karena kita WFH semuanya, menurutku justru jangan sampai kebablasan kan. Dan jadi akhirnya masing-masing itu punya cara untuk ngembaliin semangat itu. Ya, tadi aku bilang kalau Mbak Hana tuh pasti kan ada momen-momen, aduh aku lagi nggak semangat nih atau gimana, lari dulu ya kan 10 kilo gitu. Kebalik semangat. Kalau tuh kadang-kadang kayak sehari nih nggak ngapa-ngapain gitu, kayak bukan nggak ngapa-ngapain, maksudnya ngasih waktu untuk diri sendiri lah di rumah gitu, nggak mau ngelihat sosial media atau lain sebagainya, itu kayak nemuin lagi semangat kayak gitu suka. Sama ya harus profit, itu adalah semangat. Iya sih, sebetulnya kita itu kan dunia kita tuh agak berbeda ya, jadi kita juga sebetulnya nggak main sehari-hari gitu ya kan, nggak yang crowd kita juga kalau dalam pertemanan juga sebenarnya agak beda gitu kan. Nah jadi sebetulnya ketika kita kembali datang bertiga itu kita bawa energi masing-masing dan bawa sesuatu dari luar gitu. Aku bawa sesuatu, Mia juga mungkin bawa sesuatu, Hana juga bawa sesuatu yang jadinya nggak ngebosenin gitu. Jadinya the time ketika kita ngumpul bertiga itu memang menjadi sebuah momen yang memang kita bisa saling menyemangati karena bawa perspektif yang berbeda gitu. Nah tadi aku sedikit koreksi ya, nggak santai itu bukan berarti kita itu tidak bekerja gitu ya kan. Justru tadi yang Mia bilang gitu, Mia orangnya diam-diam gitu, cuman saat jalan gitu, saat wujud gitu, saat ribuan orang datang ke event dan sebagainya gitu. Tapi kalau aku sih ngeliatnya gini, dalam di awal-awal bisnis yang pertama itu selain kita bikin profit, kita juga harus tahu betul apa yang kita kerjakan gitu, lengkap dengan semua jatuh bangunnya, lengkap dengan semua hal-hal yang kita
maknai itu sebagai suatu hal yang emang kita senengin gitu. Jadi di tahun-tahun pertama itu tuh emang harus kental rasa senengnya, Setiap orang kan punya motivasi yang beda-beda ya. Kalau Mia tadi baru terlontar ya Mia, aku senang kalau aku profit. Oke, that's good. Jadi kayaknya ada waktu di mana setiap dari teman-teman di sini juga mendefinisikan sendiri ketika di bisnis ini tuh yang aku pegang tuh ini loh gitu. Jadi nantinya ketika fondasi itu sudah kental banget, mau diajakin secepat apapun juga insya Allah sih bisa gitu. Cuma kalau sekarang ya kita lagi banyak explore, eksperimen, jatuh bangun gitu kan, mencoba hal-hal yang baru, and let's just enjoy the moment aja gitu. And then to strengthen our friendship and our bond juga sih gitu. Ya. Itu nggak sih? Ya, setuju wakilnya. Kalau menurut kita sih sebenarnya pengorbanan itu mindset sih. Jadi ketika ya kita tuh sebenarnya mungkin ada yang kita korbankan, tapi kita tuh nggak ngerasa itu menjadi sebuah pengorbanan. Kayak kalau misalkan ya mungkin Mbak Hana sebenarnya sering ninggalin anak gitu, itu sebenarnya berupa pengorbanan. Tapi karena mungkin dijalaninya dengan niatnya baik, jadi juga tidak merasa akhirnya, gue jadi kehilangan momen nih, atau aku jadi kehilangan momen nih sama anakku. Jadi itu tidak menjadi sebuah apa ya rasa Nggak memberatkan, tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Tapi aku merasa banyak banget yang udah dikorbanin sih sama Mia dan Vena gitu untuk membangun Modestock ini besar gitu. Ya mungkin banyak hal yang Vena sudah lakukan untuk Modestock, kalau di luar fee-nya lebih gede ya. Jadi aku mau dibayar. Jadi maksudnya dia bersukarela ngebantuin kita gitu. Tapi makan kalau di luar mungkin dia membantuin banyak perusahaan, kita nggak sanggup bayarnya gitu ya. Gitu. Tapi atas dasar Vena juga believe sama Modestock, ya Vena mau bantuin. Dan Mia mungkin pengorbanannya di waktu gitu. Banyak banget Mia di rumah itu ngerjain Modestock yang aku nggak bisa kerjain gitu. Jadi mungkin Mia nggak ngerasa itu sacrifice, tapi aku tahu itu adalah pengorbanan yang Mia udah lakuin sih gitu. Banyak banget misalnya proposal yang, Mia udah beres lagi nih ngerjain gitu. Kayak Mia cepet banget ngerjainnya gitu. Sementara aku kayak, Mia ini Canva gimana ngeganti font dari sini ke sini gitu. Jadi Itu pengorbanan kesabaran tuh ya. gitu. Jadi kayaknya pengorbanan itu mungkin dirasain ketika kalau aku pakai sepatunya Mia, aku nggak akan bisa ngelakuin itu gitu. Ketika kita itu sadar, Mia mungkin ngerasa baik-baik aja pakai sepatu itu gitu. Tapi ketika aku ngeliat, gila Mia bisa ya ngurusin ini sambil ngurus anak dan nggak dibantuin siapa-siapa gitu. Jadi aku merasa Mia udah berkorban banyak. Tapi mungkin Mia juga ngeliat kalau aku di sepatunya Mbak Hana, mungkin capek gitu ngeliat aku, kenapa sih itu daik cicing pisan gitu. Jadi sacrifice itu lebih enak kalau kita banyak ngedengerin tadi kata Vena, banyak ngeliat orang lain deh gitu daripada ngeliat kita sendiri terus. Kayaknya mungkin kalau aku tidak mencoba untuk meromantisasi ini ya. Cuman sih kayaknya memang ada kata kuncinya sih kalau menurut aku ya. Soalnya betul banget ketika kata Mia bahwa yang namanya pengorbanan itu kan adalah mindset. Pengorbanan itu nggak akan ke rasa, nggak akan jadi beban kalau punya cinta, guys. Ya kan. Jadi kayaknya gini loh. Kenapa ya? Aku juga tadi mikir gitu ya. Hana bilang, ya Van, kamu kan kalau misalnya di mana-mana mungkin ada bayaran dan sebagainya. Kalau aku kan di sini kan for free gitu ya. Cuman aku kayaknya aku senang atas cinta gitu. Dan dari mana dasarnya cinta? Kayaknya memang kita itu berkumpul itu, cinta itu dari purpose-nya kita masing-masing gitu. Walaupun setiap orang punya motivasi yang berbeda. Cuma kita tahu bahwa yang kita lakukan bersama ini adalah penuh manfaat di umur atau di keadaan kita yang memang sangat peduli dengan itu, karena kita ingin memaknai setiap langkah kita itu dengan sangat baik gitu. Jadi dan ada satu lagi, ketika kita saling respect dan juga saling menghormati individu masing-masing, jadinya setiap saat di mana kita menghabiskan waktu bersama, rasa cinta itu akan tumbuh lebih besar gitu, karena ini adalah our safe place, ini adalah our comfortable place, di mana ketika kita ada bertiga, ya kita bisa ngobrol apa aja gitu. Ada orang yang mendengarkan, ada orang yang
mengerti kita, dan ada orang yang nggak akan nyuruh kita untuk menjadi orang yang bukan kita gitu. So jadi jadi so ya it's love. Ya, tapi kata kuncinya di setiap relationship adalah safe place ya. Iya. Mau hubungan sama suami, mau hubungan sama teman, mau hubungan sama bos, sama kantor, kalau kita udah ngerasa aman, nyaman, kayaknya kita akan memberikan yang lebih dari yang kita bisa gitu. Pokoknya kasih. Kalau ini nggak tahu ya, ini pengen komen aja, kalau kita kurban aja ya, misalkan ngeluarin uang nih buat kambing gitu. Kalau aku sih udah nggak ngerasa itu menjadi sebuah pengorbanan, tapi kan bukti cinta sama Allah gitu loh. Jadi kayak emang kalau emang masing-masing ngerasa, aduh gue ngeluarin uangnya 3 juta buat kambing, rasanya tuh ngorban, itu justru harus dipertanyakan lagi ya sih. Itu tuh sebenarnya ya. Padahal misalnya kalau udah direncanakan dari setahun gitu ya, emang udah itu bagian dari tanggung jawab ya, itu udah dicicil lah misalnya ya. Ketika kita emang udah melakukan itu karena Allah, Iya betul. betul. Jadi tidak berasa jadi kurban kan ya, begitupun ini kan karena kita ada cinta sih begitu. Iya dong. Boleh nyanyi nggak? Karena cinta. Bukan ya, ada cinta. Udah. Nggak tahu. Coba itu di-cut ya. Harusnya tuh aku yang nyanyi soalnya itu Gen X. Siram bay. Harap-harap cemas ya. Ketahuan angkatan ya, maksudnya karena dia umurnya 21. Dulu dari yang tua dulu nih. Oke, boleh. Oke. Kalau dari aku sih gini loh. Terus terang aku tuh tidak bertemu secara intens dengan Hana dan Mia. Tapi Hana dan Mia itu adalah satu stage dalam kehidupan aku, di mana ketika kita belajar menerima orang lain itu juga adalah part of my growing gitu, part of my growth. Jadi aku sih mau terima kasih juga ya untuk Hana dan Mia itu betul-betul memberikan sebuah definisi yang berbeda tentang berbisnis, tentang berteman, dan juga tentang menerima satu sama lain. So jadi thank you so much. Walaupun aku dibilangnya oke nih aku setiap kali ada sesi gitu kan, dibilangnya oke deh ya kita konsultasi atau apa bimbingan skripsi gitu ya. Tapi justru it's me yang learn so much from you guys. Yang mendapatkan apa ya sesuatu yang relevan banget dengan keadaan dunia nyata sekarang. Itu yang membuat aku tetap awet muda karena sama kalian. Kalau aku merasa suka Parno ya, ini agak sedikit curhat. Kan kalau hidup itu pasti imbang ya, bisa senang pasti ada sedih gitu. Dan aku merasa selama ngejalanin mode stop itu, kalau disimpulkan tuh happy gitu, happy terus. Takut banget ada konflik sebenarnya, takut banget Parno banget ada konflik sama Mia, ya ampun jangan sampai gitu. Itu yang kadang-kadang bikin aku lagi happy, aduh nanti jangan sampai berantem sama Mia, aduh jangan sampai berantem sama Mia gitu. Oh nyanyi mendem lagi biar takut ada konflik. Enggak. Cuman itu ketakutan itu yang aku takut banget, aku nggak appreciate much apa yang udah dilakuin sama Mia sih gitu, atau sama Vena gitu. Jadi aku takut banget mengecewakan mereka berdua, dan semoga enggak, karena selain baper kadang-kadang aku juga suka nggak peka ya gitu. Jadi semoga sekian tahun yang sudah dijalankan sama Mode Stop ini bisa jadi energi yang panjang buat tetap love cintanya segitu atau nggak bertumbuh, walaupun katanya konflik itu juga
mendekatkan, tapi aku nggak siap. Jangan. It's okay loh. It's okay to make mistakes loh. Iya, It's gitu. Tapi aku- okay. It's okay. Yami, maksudnya it's okay to make mistakes. Iya. Nggak usah takut untuk berantem, nggak usah takut untuk jadi diri sendiri, nggak usah takut untuk kita nantinya berkonflik, karena at the end of the day yang kita pegang itu kan adalah purpose-nya. Jadi it's okay kalau nanti Ya, kita kadang-kadang aku lebih memilih buat jangan konflik deh, enggak gitu. Jadi ya itu nggak mau sampai kejadian kita. but you can be yourself ya, maksudnya Selama ini masih jadi diri sendiri dong. Iya dong, maksudnya. Ya, Gitu. berarti Aquaman ini menjawab ya, jangan sampai karena takut ada konflik sehingga ada hal-hal yang bisa kurang dari Dipendam. aku, akhirnya nggak tersampaikan. Jangan loh mbak, jangan dipendam pokoknya. Kalau dari aku sih tentu saja ingin berterima kasih ya, karena the youngest asik paling muda, tapinya benar-benar ngerasa banyak banget belajar sih dari Mbak Hana. Pengalamannya juga udah luar biasa lah masing-masing gitu. Jadi dua pembimbing skripsi aku ini ya, aku belajar banyak. Pertama, nggak cuman sekedar teorinya sih, dan nggak cuman sekedar cara menjalankan bisnis, tapi lebih luas lagi kayak gimana kita membangun hubungan baik sama orang. Kalau itu tuh Mbak Hana banget tuh, itu networking, menjaga networking yang baik gitu. Itu aku belajar banget dari Mbak Hana. Terima kasih Mbak Hana sudah mengisi kekurangan aku juga di situ, dan sangat-sangat memahami. Itu aku pengertian banget sih. Aku jadinya takut nih, jangan-jangan gara-gara tidak mau konflik gitu. Enggak kok, kalau misalnya konflik pasti Hana cerita sama aku enggak. Dia lebih ke yang gini, aku udah cukup belum ya untuk Mia, kayaknya soalnya Mia tuh semuanya selalu sukses, selalu dikerjakan dan sebagainya. Tapi dia tadi yang curhatannya Hana ke aku tuh tadi kayak gitu tuh. Aku udah cukup bukan untuk kalian. Tapi that's actually such a beautiful things ya. Maksudnya kita itu saling berlomba-lomba untuk are we enough for each other gitu ya. Maksudnya kita tuh udah berkontribusi satu sama lain dengan benar nggak sih gitu. I think that's beautiful loh guys. Ya. Pun gitu sih. Thank you so much for having us.